alutsista berharap di Presiden G20. Ya, pandemi COVID-19 yang mengharu biru seluruh bumi bulat bundar selama 2 tahun terakhir ini menguras sumber energi anggaran seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Rasio hutang negara di dunia terhadap PDB atau produk domestik bruto juga membengkak. Rasio hutang kita terhadap PDB saat ini adalah di angka 42-44%. Bandingkan dengan sebelum pandemi yang di kisaran 30-32% saja. Meski demikian, rasio hutang Indonesia after pandemi ini relatif lebih baik dari negara-negara jiran atau negara-negara G20. Juga tentang pertumbuhan ekonomi kita sepanjang triwulan pertama di tahun ini sebesar 5,1%. Ya, menumbuhkan rasa optimis untuk bangkit dan berlari. Sayangnya ketika dunia berharap recovery, tiba-tiba meledak pertempuran dahsyat di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang dampaknya dipastikan menguras kembali energi dunia. Baru bersiap untuk memulihkan luka energi, tiba-tiba harus luka lagi. Tiarap lagi deh. Aduh Gusti ya. Khusus untuk program penguatan militer negara kepulauan ini, dalam perspektif kita memakai pola mengedepankan skala prioritas adalah langkah terbaik dan terukur. Karena mata air sumber anggaran masih belum terisi optimal, demikian juga dengan keran dari sumber hutang, harus dikelola secara profesional dan juga proporsional. Skala prioritas bukan berarti penundaan karena dinamika kawasan Indo-Pasifik termasuk Laut China Selatan, yang saat ini dan masa mendatang adalah potensi terkuat untuk bergejolak hebat. Jangan lagi berandai-andai nggak ada ancaman terhadap teritori NKRI untuk 30 tahun ke depan karena potensi musuh jelas sudah ada di depan mata. Saat ini diperlukan skala prioritas untuk pengadaan alutsista strategis. Misalnya kontrak efektif dengan 6 jet tempur Rafale yang sudah diteken dengan memakai anggaran Sukhoi Su-35 hanya perlu ditambah 2 unit lagi. Jadi 12 unit Rafale untuk kontrak efektif tahun ini tidak perlu sekaligus 36 unit. 12 unit Rafale sudah adalah skala prioritas yang sebagai pengganti 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 yang gagal mendarat di tanah air ya. Kita sudah kehilangan waktu 5 tahun dari proses pengadaan 11 Sukhoi Su-35 yang ngadat. Maka sangat wajar kalau kita memohon dengan sangat agar 12 unit Rafale ini bisa segera landing 4 tahun mendatang. Ya, pesanan alutsista sebelum COVID-19 yang segera tiba mengisi inventori TNI Angkatan Udara adalah 5 pesawat angkut berat Hercules tipe J dari Amerika Serikat mulai Januari tahun depan. Juga ada pesawat amfibi untuk TNI Angkatan Udara dari Kanada yang akan tiba pada mulai tahun depan juga, sementara 6 unit tambahan jet latih tempur T-50 dari Korea Selatan diperkirakan datang tahun 2023. Tambahan 6 jet tempur ini juga akan memperkuat 14 unit yang sudah ada dan semuanya sudah diinstalasi radar Elbit dan dipersenjatai rudal, sehingga bisa memperkuat skuadron jet tempur TNI Angkatan Udara di Natuna. TNI AU juga akan diperkuat dengan 13 radar GCI atau Ground Controlled Interception digital 3 dimensi dari Thales Perancis. Kontrak efektif sudah ditandatangani di Paris sebelum lama ini, tapi kapal selam Nagapasa Class diharapkan akan operasional penuh setelah selain Harvard atau pemeliharaan dan perawatan tahun ini. Yang paling mendesak adalah keputusan tambahan kapal selam serbu untuk memastikan daya gentar alutsista bawah air kita. Saat ini TNI Angkatan Laut hanya punya 4 unit kapal selam anjing kampung, dan untuk itulah kita sangat mengharapkan proses pengadaan 2 kapal selam Herder Scorpion yang digadang-gadang selama ini bisa segera kontrak efektif tahun ini juga, dan ini adalah skala prioritas, tidak bisa ditunda karena jujur saja kekuatan bawah air kita dalam SSAT atau sistem senjata armada terpadu belum menggigit. Sementara itu untuk 2 unit kapal perang heavy frigate Arrowhead 140 alhamdulillah sudah kontrak efektif, artinya sudah ada kepastian tambahan 2 kapal striking force yang gahar untuk menjaga kewibawaan teritori NKRI. Nah, untuk program pengadaan alutsista strategis seperti 6 kapal perang heavy frigate Fincantieri class dari Italia dan 6 kapal perang Mogami class dari Jepang, serta 36 jet tempur F-15 IDN dalam pandangan kita bisa dijadwal ulang. Kita fokus pada Harvard dan upgrade 4 unit KRI di Penogoro class dan 3 unit Bung Tomo class yang juga sudah dijadwalkan. Bergantian mengawal teritori laut tersedia 2 KRI Marta Dinata class, 3 KRI Fatahillah class, dan 4 KRI Ahmad Yani class, dan sejumlah
KRI Striking Force lainnya, khusus untuk pengadaan 36 jet tempur F-15 IDN yang terkait dengan fasilitas GSP atau General Specialized Preference ekspor kita ke Paman Sam jika memang harus segera diseimbangkan, setidaknya untuk batch pertama bisa order 8 unit dulu. Diplomasi dan penguatan militer kita juga perlu effort bertahap. Mereka sebagai komplemennya, kelincahan dan kecerdasan diplomasi Kementerian Luar Negeri RI menjadi yang paling penting dan utama untuk dijalankan. Kecerdasan dan kepiawaian itu sudah diperlihatkan dalam presidensi G20 saat ini ketika beberapa anggota-anggota G20 yang dipimpin oleh Amerika Serikat mau mutung di KTT Bali November mendatang. Jika Rusia didatangkan, Rusia kan juga jamaah G20, perlakuannya juga harus sama. Langkah cerdas yang diambil Kemenlu Indonesia sangat bermartabat dengan prinsip netral, tidak akan ikut arus aliansi unggah-inggih mawon, tetapi konsisten mengundang Rusia dan juga mengikutkan Ukraina. Jadi win-win sebuah solution. Namun kabar terakhir ternyata Ukraina tidak jadi menghadiri KTT G20 di Indonesia. Kemampuan diplomasi internasional ini diharapkan bermanfaat mengurangi suhu konflik di LCS. Sejauh ini memang juga tidak ada intervensi militer asing di perairan Natuna. Posisi netral kita juga istiqomah, membuka dialog yang terus-menerus dan mengedepankan semangat kerjasama dengan semua pihak adalah langkah yang harus dikumandangkan. Kita sudah paham betul dengan karakter Paman Mao yang mahal senyum dan karakter Paman Sam yang high profile berbumbu emosional, juga karakter Paman Bear yang sedikit bicara dengan tegas. Sembari kita berskala prioritas untuk penguatan militer kita karena keterbatasan anggaran, maka kecakapan berdiplomasi di presidensi G20 adalah momentum untuk kecerdasan dan kepiawaian Indonesia. Siapa tahu dengan KTT G20 di Bali ada solusi perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia, juga ada solusi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di LCS dan juga Indo-Pasifik. Dengan begitu ada harapan relaksasi otot militer dan juga pengurangan belanja persenjataan. Semoga saja Paman Bear terbuka mata hatinya, semoga Paman Sam menyadari temperamennya dan Paman Mao mudah diajak tersenyum. Dunia kan milik kita bersama ya, untuk kesejahteraan bersama juga. Jadi come on, recover together, recover stronger. Ya, semoga saja begitu.